Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Tania. Saya mahasiswa D3 Reka Medis dari Universitas Muhammadiyah Kuningan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum UAS, yaitu aplikasi retensi Reka Medis elektronik berbasis tanggal kunjungan. Nah, langkah yang pertama, saya di sini telah membuat flowchart atau diagram alurnya. Di sini ditandai dengan tanda mulai, yaitu dengan dimulainya data. Kemudian selanjutnya itu langkah selanjutnya ada di input data pasien. Input data pasien di sini saya akan memasukkan nama pasien untuk identitas pasiennya. Kemudian di sini nomor RM untuk memudahkan proses pencarian. Yang terakhir itu tanggal kunjungan terakhir. Tanggal kunjungan terakhir ini tuh digunakan untuk menentukan apakah berkas rekam medis tersebut termasuk dalam status retensi atau berkas tersebut itu dia masih masuk dalam status aktif. Selanjutnya, di sini ada cek data kunjungan pasien. Setelah input data pasien, kita akan melakukan cek data kunjungan pasien. Cek data kunjungan pasien ini tuh sistem itu dia akan memverifikasi data yang sudah dimasukkan atau sudah diinput. Langkah selanjutnya ada di sini ada di perhitungan. Di sini itu terjadinya sebuah keputusan, yaitu dengan mengurangi tahun sekarang si pasien tersebut masuk untuk berobat, kemudian dikurangi tahun kunjungan terakhir si pasien tersebut itu datang ke pasien cash. Nah, di sini untuk rumusnya itu kita akan mengurangi tahun sekarang dikurangi tahun kunjungan terakhir, yang dimana ketika jika hasilnya itu dia lebih dari 5 tahun, maka maka status berkasnya itu dia akan statusnya itu retensi. Kemudian selanjutnya jika tidak, maka statusnya itu aktif. Nah, setelah itu di sini terjadilah perulangan atau proses looping di sini. Ketika sudah menentukan apakah berkas tersebut termasuk dalam status aktif atau retensi, di sini data itu tidak akan berhenti di situ saja, tapi data itu akan melakukan proses perulangan, yaitu dengan memunculkan data pasien selanjutnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jika sudah diketahui status tersebut apakah statusnya aktif atau statusnya retensi, maka di sini kita akan melakukan pengurutan berdasarkan tanggal agar sebelum melakukan pengurutan itu data-data pasien itu dia tuh mengalami data secara acak atau datanya itu tidak rapi. Kemudian kita di sini juga kita perlu mengurutkan berdasarkan tanggal. Nah, ketika pengurutan berdasarkan tanggal, di sini ada panah yang ditarik ke atas. Tandanya itu di sini berarti adanya validasi ulang atau ketika sistem itu menolak ketika ada data yang belum siap untuk diolah, maka data tersebut itu akan secara paksa untuk dialihkan ke cek data kunjungan pasien lagi. Jadi di sini ada perulangan lagi ketika ada beberapa data yang belum valid, maka data tersebut akan secara otomatis ke bagian cek data kunjungan pasien. Nah, selanjutnya di sini ketika sudah selesai semua pengurutan berdasarkan tanggal, maka di sini kita akan butuh suatu proses atau cara dalam pencarian berdasarkan nomor RM. Di sini tujuannya itu untuk memudahkan beberapa perekam medis dalam mencari berkas rekam medis pasien agar tidak mengurutkannya satu persatu. Nah, setelah adanya di proses sini, maka kita akan menuju ke proses terakhir, yaitu selesai. Selanjutnya di sini saya telah membuat kode program dari aplikasinya. Langsung saja di sini import datetime, database RM itu dia sebagai database-nya, atau di sini database-nya masih kosong, kemudian tahun sekarang sama dengan 2026 itu sebagai penanda atau titik acuan dalam yang berfungsi itu proses penghitungan si tahun kunjungan tersebut.
Kemudian di sini print, saya menamai aplikasi tersebut, aplikasi ini itu dengan aplikasi sistem retensi rekam medis. Nah, selanjutnya di sini kita akan memulai dalam penjumlahan data. Sini ada jumlah data sama dengan tipe datanya itu integer. Untuk tipe data integer ini tuh sudah dipastikan berarti tipe data yang kita masukkan itu harus dalam berbentuk angka. Nah, di sini tipe datanya integer, input, kemudian kita masukkan jumlah datanya. Nah, kemudian di sini terjadilah proses perulangan atau proses looping, yang dimana di sini ditandai for i in range jumlah data, titik 2 print nomor RM sama dengan input. Di sini kita akan menginput suatu data pasien dengan memasukkan nomor RM, kemudian nama, kemudian tahunnya. Nah, untuk tahunnya di sini tuh dia ada menggunakan tipe data integer. Tipe data integer ini tuh dia berarti menggunakan suatu menggunakan suatu data kunjungan terakhir tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada proses lagi. Ada proses di sini, termasuk proses. Nah, di sini if jika tahun sekarang dikurangi tahun kunjungan terakhir si pasien tersebut, jika lebih dari 5 tahun, maka statusnya itu dia retensi. Nah, jika tidak, maka statusnya itu dia berarti aktif. Kemudian selanjutnya di sini database underscore rm titik append. Di sini saya itu menggunakan kode ini itu untuk menyimpan data yang sudah diinputkan tersebut itu. Nah, dengan nomor rm, nama, tanggal, kemudian status. Nah, untuk kode ini database rm sort k lambda x terus tgl ini tuh di sini saya menggunakan kode tersebut itu sebagai agar sebuah sistem itu dia membaca suatu kata kunci yang dimana dia itu menemukan tanggal itu sebagai kata kunci. Jadi dia itu akan mengurutkan beberapa data yang sudah diinputkan, mulai dari tanggal kunjungan lama sampai tanggal kunjungan yang terbaru. Nah, kemudian di sini saya menggunakan kode print f sampai for p in database rm ini tuh di sini untuk print nomor rm, nama, tahun, dan status. Saya itu membuat suatu tabel sederhana yang dimana tabel di sini tuh dia terdapat beberapa kolom. Di sini ada nomor RM, nama, kemudian tahun, dan status. Nah, untuk 45 di sini itu dia menandakan sebagai suatu ukuran dari si tabel tersebut. Nah, kemudian di sini ada for p in database RM. Nah, di sini itu untuk memasukkan suatu database yang sudah kita masukkan gitu. Untuk jika database itu sudah kita isi, sudah kita input, maka data ini tuh akan secara otomatis masuk ke dalam beberapa tabel di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini kita akan melakukan suatu proses pencarian. Di sini untuk proses pencarian itu kita menggunakan nomor RM. Nah, untuk kodenya itu for p in database RM. If jika p-nya itu merupakan nomor RM sama dengan cari, maka print f hasil nama, status. Nah, jadi di sini artinya itu jika nomor RM yang kita masukkan itu sudah benar, maka dia itu akan menunjukkan hasil nama dengan statusnya itu tersebut. Nah, kemudian di sini ada break di sini itu berarti prosesnya itu berhenti. Nah, jika else di sini itu else print data tidak ditemukan. Jika suatu data yang kita masukkan atau nomor rekam medis yang kita masukkan itu dia tidak tepat, maka suatu proses
akan dilakukan secara ulang-ulang, misalkan suatu datanya itu yang kita masukkannya itu terus-menerus salah gitu, maka sistem itu dia akan memproses data atau menyelesaikan data tersebut itu dengan secara otomatis. Maka di situ akan menampilkan suatu data tidak ditemukan. Di sini saya akan coba menjalankan. Nah, di sini sudah muncul untuk namanya itu saya menamakan aplikasi sistem retensi rekam medis. Kemudian kita akan memasukkan jumlah data. Saya akan memasukkan jumlah datanya itu 3. Nah, di sini ada data ke-1. Kita masukkan nomor RM. Nomor RM-nya misalkan kita masukkan 01. Nah, namanya kita masukkan nama si pasiennya misalkan Andi. Nah, untuk tahun kunjungannya itu misalkan tahun kunjungan si Andinya itu dia terakhirnya itu ada di tahun kunjungan 2020. Saya masukkan 2020. Nah, di sini sistem itu akan secara langsung membuat suatu tabel sederhana seperti yang sudah tadi saya jelaskan di kode. Saya membuat sebuah tabel sederhana dengan memasukkan nama kolomnya itu nomor RM, nama, tahun, kemudian status. Di sini nomor RM-nya itu 01, untuk namanya itu Andi, dia tahun masuknya itu 2020, berarti statusnya itu berarti dia retensi. Nah, kemudian cari nomor RM. Cari nomor RM, kita akan mencari nomor RM-nya itu 01. Cari. Nah, kemudian di sini untuk hasilnya itu dia akan menampilkan suatu hasil, nama, beserta statusnya, yaitu sama dengan retensi. Nah, setelah itu di sini akan terjadi suatu proses looping atau perulangan. Jadi setelah itu tuh suatu sistem ini tuh tidak akan berhenti di situ saja, tapi sistem ini juga dia akan terus menyuruh kita untuk melakukan input data pasien yang selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada beberapa kalimat atau penjelasan yang tidak bisa dipahami atau kurang dimengerti, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.